Halo, jadi kalian siapin aja obeng buat buka buat buka, terus sama siapin itu nanti ada kertas sama backlight mode-nya. Udah disiapin, kertasnya ada 2 sama peniti yang udah aku potong buat riset. Buka dulu 4 bautnya pakai obeng. Ini pakai voice over ya, jadi mungkin rada aneh videonya. Nah, kalau udah kebuka semua, harusnya di dalamnya ada sealnya sih. Buat resistnya biar airnya nggak masuk sama debu. Bisa diambil pakai tangan atau pakai pinset. Di pinggir-pinggir itu ada karetnya buat seal. Tinggal diambil aja, itu nggak ada lemnya kok, gampang, pakai tangan aja. Terus ngelepas modulnya bisa ditarik itunya plastiknya bisa ditarik pakai tangan atau pakai pinset, ditarik aja ke atas gam. Nah, modulnya kuat ini sebenarnya, kalau jatuh pun nggak apa-apa. Maksudnya di sini gue mau nekanin aja, jangan takut rusak gitu. Yang penting hati-hati, jangan sampai kelindes sama kebanting gitu. Nah, itu buat kunciannya, buat ngelepasin tinggal dicongkel aja pakai obeng. Pinggirnya kan ada 4 itu kunciannya. Nah, dicongkel gitu pakai obeng. Kalau masih baru terus belum pernah dibuka mungkin agak keras, jadi kayak perlu tenaga dikit. Kalau udah dibuka pastiin 4-nya udah kebuka. Kalau udah kebuka gampang, itu biasanya nanti jatuh sendiri. Nah, itu udah ada modulnya sama plate-nya itu yang belakang udah lepas. Terus yang hitam itu konektor layar sama modulnya, bisa diambil pakai pinset atau pakai jari, pakai kuku. Yang penting jangan, itu kuat kok, maksudnya kayak yang penting jangan sampai ke ini aja, ketekuk gitu. Kalau patah itu udah susah, udah nggak bisa dipakai lagi. Yang penting jangan sampai patah aja. Dia pegang pakai tangan bisa. Nah, terus itu kuncian LCD-nya, kuncian layarnya. Itu kan ada ini bagian bawah. Nah, itu tinggal ditarik pakai kuku aja, yang ditarik ke bawah gitu. Nah, bisa pakai jarum atau pakai kuku bisa. Tinggal ditarik ke bawah itu kunciannya. Nah, ditarik ke bawah. Nah, itu nanti sambil didorong pakai jari yang kiri ke bawah. Nah, itu. Ini aku tekan-tekan. Itu kunciannya tuh. Kalau masih baru ya mungkin ditarik ke bawah terus agak ditekan gitu ke bawah biar jatuh. Nah, itu yang asli bawaannya. Plastiknya nggak dipakai, bukan dibuang sih, dilepas, disimpan aja. Ini kertas yang aku kasih nanti ada 2. Ini modnya. Yang pendek itu kan pendek kan ya. Nah, yang ini panjang kan, makanya tinggi. Yang tinggi itu yang harusnya di bawah. Nah, gini yang bener. Yang tinggi di bawah, yang pendek di atas. Nah, yang tinggi di bawah, kan? Yang pendek di atas. Tuh ada gapnya kecil tuh. Arahnya ke kiri yang ada tonjolannya tuh. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti nggak bisa lurus. Kertasnya kita masukin dulu.
pasin jangan sampai ada kotaknya itu udah sama ukurannya udah pas, jadi tinggal ngepasin aja. Kalau kertasnya bengkok dilurusin aja. Nah, tinggal dipasin aja, terus habis itu dipasang modnya, yang tinggi di bawah, yang pendek di atas. Nah, gini bener. Nah, itu kalau gini salah. Pendek nah, gini baru benar. Ke kiri ya. Nah, yang jangan sampai kebalik ini. Yang ada kunciannya di bawah, yang atas yang itu dimasukin. Terus dipasin sama kertasnya biar di ini aja, digoyang-goyang gitu biar pas, sambil ditekan dikit. Ini layarnya yang mengkilap belakang, itu yang mengkilap di belakang, ini bagian depan. Ini tinggal dimasukin aja ke tempatnya. Jangan sampai kebalik ya, yang buat kuncinya tadi di bawah, yang atas dibuat konektornya. Nah, kalau nggak bisa dimasukin, maksudnya kayak ganjel gitu, dipasin berarti kurang pas itu. Nah, itunya kurang pas, digoyang-goyang dikit biar pas. Kertasnya juga, soalnya kertasnya pas banget ukurannya, jadi kayak emang harus dipasin dulu. Kalau udah pas, dibuka kuncinya yang bawah, pakai kuku bisa. Nah, kalau nggak punya kuku pakai jarum bisa, itu ada lubangnya kecil kan, itu ditarik ke bawah aja. Nah, itu pakai kuku dimasukin, terus ditarik ke bawah, kuncinya biar buka, terus layarnya bisa masuk tuh. Jangan takut ininya rusak, kuat ke LCD-nya, cuma ya jangan sampai ditekan banget gitu. Itu jangan sampai ditekan banget gitu. Itu hitungannya kuat, layarnya Casio bagus. Ditarik ke bawah terus layarnya dimasukin. Nah, itu udah ngunci itu. Udah. Ya, pastiin nggak yang menonjol gitu, jadi rata, kuat. Ini kalau jatuh pun kayak masih kuat, jadi nggak perlu takut kenapa. Yang penting jangan sampai patah atau apa gitu. Terus konektornya ini diambil pakai tangan aja sih, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini aku ambil pakai tangan, jadi ya konektornya tuh nggak kebalik, nggak apa-apa. Maksudnya kayak nggak ada atas bawah gitu, nggak. Yang penting nggak patah. Misal kebalik juga nggak apa. Yang penting nggak patah aja. Nah gitu, dipasang di tempatnya. Ingat ya, jangan patah. Kalau patah mah aduh susah, nggak ada nih nyari kalau nggak beli baru. Terus kalau udah kepasang, dimasukin modulnya. Yang baterai di belakang, yang depan yang itu ada garisnya buat konektornya itu bagian atas. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Itu ada ada lubangnya nanti, jadi kayak gampang pas gitu masukinnya. Itu kan ada lubangnya gitu, udah pas. Nah, buat masukin backplate-nya itu kan setengah lingkaran. Nah, yang kepotong itu buat yang bawah, buat itu
buat alat apa, buat bunyi, jadi jangan sampai kebalik. Nah, kunciannya dipasin lagi kalau bisa, ya harus bisa sih. Gampang kok, tinggal dimasukin terus dikunci gitu, ditekan aja gitu pakai kuku, pakai jari. Ditekan, pastiin udah ngunci ya. Nah kalau udah ngunci itu biasanya layarnya ada yang nggak nyala atau nggak nyala yang gimana gitu. Pokoknya kalau atau enggak malah nggak nyala sama sekali ya. Kalau nggak nyala sama sekali, pokoknya harus di reset. Mau nyala, mau enggak, mau nyala setengah, pokoknya harus di reset dulu pakai. Nah tuh masukin lubang AC-nya yang paling atas. Itu lubang AC, konekin ke backplate yang belakang. Pakai peniti yang udah dikasih. Nanti udah ada satu paketnya di dalam setnya. Jadi harus di reset dulu, emang perlu di reset. Pokoknya habis lepas baterai, ganti baterai, apapun itu harus di reset. Tandanya kalau udah di reset tuh balik lagi ke Sunday jam 12. Balik lagi ke situ. Tanggalnya balik tanggal 1. Kalau udah ke reset tuh pokoknya begitu. Itu nanti aku kasih di dalamnya. Jadi udah nggak usah nyari-nyari lagi. Ini coba aku reset lagi ya. Nanti balik ke 00 lagi settingannya, detiknya. Pokoknya balik ke 00 lagi. Pokoknya harus habis ganti baterai, habis bongkar harus di reset dulu emang. Nah itu kan balik 0 lagi. Tuh 2, 3, 4 masuk ke lubang AC, tempelin ke backplate-nya, bodi yang samping itu kena lagi gitu. Nah itu kena lagi. Pokoknya harus di reset ya, jangan sampai enggak. Meskipun nanti udah nyala gitu, tetap harus di reset. Kalau udah, nah, masangnya jangan sampai kebalik. Nanti ini yang nah bagian yang buat ngunci jam di atas. Jangan lupa tombolnya dibenerin dulu kalau nggak mau ganjel. Jadi harus disampingin dulu buat ngecek mesin. Nah kan nanti kadang kepencet terus masuk semua, nanti nggak bisa dimasukin. Jadi harus dipinggirin dulu gitu. Harus dikeluarin semua. Nah dipencet keluar baru bisa dimasukin buat tombolnya. Nah kalau udah kita pasang sealnya. Ini sebenarnya agak tricky sih, kayak kadang nggak pas, jadi harus diputer-puter dulu. Maksudnya harus dipasin gitu. Yang bagian menonjolnya di bawah, yang atasnya kayak gitu. Nanti ada bagian ya harus dipas-pasin gitu. Nah, diputer-puter aja nanti sampai kayak gini. Kalau kayak gini udah pas. Misalnya, baru dipasang, jangan sampai kebalik ya. Tulisan Casio-nya, nah itu yang ada kunciannya tuh ada lubangnya di bawah, yang gak ada lubangnya di atas, bagian atas. Terus tulisannya kayak gitu, Casio. Jangan sampai kebalik, nanti takutnya nggak pas kalau kebalik. Ini aku kecepetin aja. Nah kalau udah, ini udah dipasang modnya. Itu kalau yang di video emang kayak gitu. Kalau di foto lebih jelas. Thank you.